FOMO, ikut-ikutan. Tidak tahu kalender Masehi itu dari mana, tapi ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi. Bagi kalian yang non-muslim, simak sejarah ini agar kalian tahu dari mana asal-usul kalender Masehi. Tapi semoga dapat hidayah. Bagi kalian yang muslim, dengarkan baik-baik. Dengarkan, simak dari awal hingga akhir, biar kalian tahu apa yang harus kalian lakukan ketika tahun baru Masehi. Oke, lanjut. Wow. Tahun baru Masehi. Hampir seluruh dunia merayakan tahun baru ini. Kalender Masehi begitu mendunia. Bahkan 195 negara yang diakui PBB semuanya menggunakan kalender Masehi, kecuali hanya sekitar 4 negara. Bagaimana perjalanan kalender ini hingga terbentuk? Dari mana asal-usulnya? Siapa yang memiliki inisiatif pertama? Apakah kalender ini berasal dari suatu agama tertentu atau sebuah tradisi kuno? Begitu banyak sebenarnya pertanyaan yang bisa kita pertanyakan. Terlebih saat ini kita berada di momen tahun baru Masehi. Mari kita bahas. Kita mulai dari 753 sebelum Masehi. Kalender Romawi kuno diyakini ditemukan oleh Raja Romulus, raja pertama Romawi sekitar tahun 753 sebelum Masehi. Kalender Romawi kuno awalnya hanya memiliki 10 bulan, yaitu Maret hingga Desember. Kalender ini memiliki 304 hari dalam setahun, dengan 6 bulan memiliki 30 hari dan 4 bulan memiliki 31 hari. Kemudian Raja Romawi kedua, Numa Pompilius, melakukan perbaikan terhadap kalender itu pada tahun 313 sebelum Masehi. Ia menambahkan bulan Januari dan Februari untuk menyesuaikan kalender dengan tahun lunar yang memiliki sekitar 354 hari. Disclaimer: Numa Pompilius adalah seorang raja yang pada awalnya dia menolak menerima jabatan itu karena dia sama sekali tidak tertarik dengan kekuasaan. Namun atas desakan rakyat, akhirnya dia bersedia menerima jabatan raja. Beda halnya dengan Raja Jawa yang enggan melepas kekuasaannya meskipun didesak untuk turun dari jabatannya. Zaman terus berjalan hingga tahun 45 sebelum Masehi. Augustus Julius Caesar, seorang diktator yang memerintah kekaisaran Romawi pada masanya. Dengan kediktatorannya, dia berhasil mengubah Republik Romawi menjadi Kekaisaran Romawi pada tahun 27 sebelum Masehi. Dan Kekaisaran Romawi bertahan selama berabad-abad. Pada akhir abad kedua Masehi, Kekaisaran Romawi mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran hingga akhirnya runtuh pada 476 Masehi. Augustus Julius Caesar, atau yang kerap disebut sebagai Kaisar Julius, menciptakan kalender Julian untuk memperbaiki sistem penanggalan tradisi Romawi. Sebagaimana telah disebutkan pada mulanya, kalender Romawi mengikuti siklus bulan sebelum mengadopsi penggunaan siklus bulan matahari. Untuk menyamakan kalender dengan pergantian musim, maka ditambahkan bulan ke-12 setiap 2-3 tahun. Meskipun demikian, perhitungan ini tidak sepenuhnya akurat, sehingga mendorong Kaisar Julius untuk memperbaiki kalender Romawi. Saat mengunjungi Alexandria, Mesir pada 47 sebelum Masehi, Kaisar Julius mendapatkan saran dari Sosigenes, seorang ahli astronomi dan matematika, untuk menyesuaikan penanggalan dengan tahun Syamsiah atau menggunakan penghitungan matahari yang setara dengan 365,25 hari. Pada akhirnya, Kaisar Julius melakukan beberapa perubahan terhadap kalender Romawi, diantaranya menambahkan 90 hari ekstra pada tahun 46 sebelum Masehi untuk menyelaraskan kalender dengan matahari. Mengubah hari tahun baru menjadi 1 Januari yang awalnya tahun baru jatuh pada tanggal 1 Maret. Dia memperkenalkan tahun Kabisat setiap 4 tahun sekali. Dia mengubah nama bulan Quintilis menjadi Julius
dan Sextilis menjadi Agustus. Untuk mengabadikan namanya, nama dia adalah Augustus Julius Caesar. Dia menambahkan 1 hari ke bulan Agustus sehingga menjadi 31 hari dan mengambil 1 hari dari bulan Februari sehingga menjadi 28 hari. Adapun nama-nama bulan itu adalah, saya sebutkan nama bulan dengan bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Latin. Januari bahasa Latinnya adalah Lanuarius, Februari Februarius, Maret Martius, April Aprilis, Mei Maius, Juni Lunius. Kemudian Quintilis dan Sextilis yang dirubah oleh Kaisar Julius menjadi Juli dan Agustus. Kemudian September, Oktober, November, dan Desember memiliki nama dan sebutan yang sama antara bahasa Indonesia dengan bahasa Latin. Perubahan-perubahan ini membuat kalender Romawi menjadi kalender solar atau kalender Syamsiyah yang dikenal sebagai kalender Julian. Kalender Julian menjadi cikal bakal kalender modern yang kita gunakan saat ini. Itulah yang terjadi pada tahun 45 sebelum Masehi. Kalender itu terus digunakan hingga tahun 1582 Masehi. Paus Gregorius XIII secara resmi memperkenalkan kalender Gregorian, tepatnya pada tanggal 24 Februari 1582 untuk menggantikan kalender Julian. Kalender ini merupakan modifikasi kalender Julius. Yang pertama kali mengusulkannya adalah Dr. Aloysius Lilius dari Napoli, Italia, dan disetujui oleh Paus Gregorius XIII. Kalender ini diciptakan karena kalender Julius dinilai kurang akurat sebab permulaan musim semi 21 Maret semakin maju sehingga perayaan Paskah yang sudah disepakati sejak Konsili Nicea I pada tahun 325 tidak tepat lagi. Paskah adalah hari raya Kristiani yang memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematian dan dosa. Paskah merupakan perayaan tertua dalam gereja Kristen. Sedangkan Konsili Nicea I adalah pertemuan para uskup dunia yang diadakan di kota Nikia, provinsi Bitinia, Kekaisaran Romawi pada tahun 325 Masehi. Konsili ini dihadiri oleh Kaisar Konstantinius Agung, menetapkan tanggal perayaan Paskah yaitu hari Minggu setelah bulan purnama musim semi atau setelah tanggal 21 Maret. Karena ketidakselarasan antara kalender Julius dengan Paskah yang disepakati di Konsili Nicea I, maka Paus Gregorius XIII melakukan revisi terhadap kalender Julius dan akhirnya dikenal dengan kalender Gregorian. Dengan bantuan Luigi Giglio dan Christopher Clavius, Paus XIII Gregorius mengambil keputusan untuk menghapus 10 hari dari kalender Julian karena terjadi ketidakselarasan antara kalender tersebut. Meskipun kalender yang diperbarui oleh Paus XIII Gregorius tetap menggunakan dasar kalender Julian, kalender tersebut lebih dikenal sebagai kalender Gregorian. Kemudian kalender Romawi, kalender Julian, dan kalender Gregorius. Apa hubungannya dengan kalender Masehi? Mari kita kembali lagi dari tahun 1582 ke 303 Masehi. Penganiayaan terhadap umat Kristen. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih banyak. Mari kita lanjut. Pada tahun 303 Masehi, Kaisar Diocletianus memulai penganiayaan besar-besaran terhadap umat Kristen yang dikenal sebagai penganiayaan Diocletianus. Ia mengeluarkan serangkaian edik atau perintah yang dikeluarkan oleh penguasa yang memerintahkan penghancuran gereja, pembakaran kitab suci Kristen, dan pemaksaan terhadap umat Kristen untuk beribadah kepada dewa-dewa Romawi. Banyak umat Kristen yang ditangkap, disiksa, dan dieksekusi selama periode ini. Penganiayaan ini adalah salah satu yang paling keras dalam sejarah Kekaisaran Romawi dan berlangsung selama kurang lebih 8 tahun. Meskipun tidak sepenuhnya berhasil dalam memberantas agama Kristen. Pada masa kepemimpinan Kaisar Diocletianus, terdapat metode penomoran tahun yang disebut Anno Diocletiani
atau era Diocletianus. Kata tersebut mengambil nama dari Kaisar Romawi Diocletianus yang melakukan penganiayaan besar terhadap umat Kristen di kekaisaran tersebut. Dan itulah yang terjadi pada tahun 303 Masehi. Kemudian pada tahun 527 Masehi, Kaisar Justinian memerintahkan Dionysius Exiguus, seorang biarawan dan astronom ulung, untuk membuat perhitungan tahun berdasarkan kelahiran Nabi Isa atau Yesus Kristus menurut agama Kristen. Dionysius Exiguus menemukan sistem penomoran tahun yang baru untuk menggantikan tahun-tahun Diocletian yang telah digunakan dalam tabel Paskah Lama. Terobosan ini dilakukan karena tidak ingin meneruskan memori seorang tiran yang kejam yang menganiaya orang-orang Kristen, yakni Kaisar Diocletianus. Dionysius Exiguus mengganti tahun Diocletianus dengan kalender yang berdasarkan inkarnasi Kristus. Inkarnasi Kristus adalah doktrin Kristen yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan manusia secara utuh. Bukti yang ada menunjukkan bahwa keinginan Dionysius untuk mengganti tahun Diocletianus dengan kalender yang berdasarkan inkarnasi Kristus adalah untuk mencegah orang-orang mempercayai akhir dunia yang sudah dekat. Pada saat itu, beberapa orang percaya bahwa kedatangan Kristus yang kedua dan akhir dunia akan terjadi 500 tahun setelah kelahiran Yesus. Seharusnya sudah kiamat sejak dulu. Setelah penomoran kalender berdasarkan inkarnasi Kristus, maka Masehi juga didapatkan dari nama Yesus itu sendiri. Dengan demikian, kalender Romawi yang diperbarui menjadi kalender Julius akhirnya memiliki nama kalender Masehi karena penomoran ini dimulai dari lahirnya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, dan kemudian pada tahun 1582 direvisi lagi oleh Paus Gregorius XIII dan kemudian dikenal dengan kalender Gregorian. Namun karena permulaan dari kalender ini dimulai dari lahirnya Isa Al-Masih, maka lebih dikenal dengan kalender Masehi, bukan kalender Gregorian. Setelah penomoran kalender berdasarkan inkarnasi Kristus, maka nama Masehi juga didapatkan dari nama Yesus itu sendiri, Isa Al-Masih. Kata Masehi disingkat menjadi M, dan sebelum Masehi disingkat menjadi SM. Berasal dari bahasa Arab Al-Masih yang berarti yang membasuh, mengusap atau membelai. Kalender Masehi awalnya diterapkan di negara-negara Katolik Eropa, namun penyebarannya membutuhkan waktu. Negara-negara Protestan seperti Inggris dan koloni-koloninya baru mengadopsi kalender ini pada tahun 1752. Bahkan Rusia dan Yunani tidak beralih ke kalender Masehi hingga awal abad ke-20. Laporan dari Global Chronological System Review 2021 menyatakan bahwa saat ini kalender Masehi digunakan oleh lebih dari 95% negara di dunia. Adopsi global ini membuat kalender Gregorian atau kalender Masehi menjadi sistem penanggalan yang paling banyak digunakan, baik untuk kepentingan sipil, administrasi, ataupun bisnis internasional. Setelah kita bahas bersama latar belakang kalender ini, kita ketahui bahwa background awal kalender ini adalah milik bangsa Romawi kuno dengan agama penyembah para dewa. Setelah itu, kalender ini diadopsi oleh agama Kristen, yaitu ketika Dionysius Exiguus memulai penomoran kalender Masehi dari inkarnasi Kristus. Inkarnasi Kristus merupakan doktrin Kristen bahwa Nabi Isa atau Yesus dan Allah itu adalah satu hal yang utuh, atau Tuhan turun ke bumi dalam bentuk Yesus. Maka kalender Masehi merupakan produk non-muslim. Ini adalah produk biasa sebagaimana kita menggunakan kamera, handphone, komputer, internet, dan lain-lain yang merupakan produk non-muslim. Tidak masalah umat muslim menggunakan produk non-muslim seperti kalender Masehi, namun menjadi berbeda hukumnya ketika sudah berkenaan dengan ritual keagamaan sebagaimana tahun baru. Perayaan tahun baru Masehi selain berbentuk seremonial juga memiliki makna religius, yaitu perayaan lahirnya Yesus Kristus. Tahun baru erat hubungannya dengan penomoran kalender yang didasarkan terhadap inkarnasi Kristus, doktrin agama Kristen yang menyatakan bahwa Yesus dan Allah adalah satu kesatuan.
Tentu hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Allah hanya satu dan tidak memiliki sekutu. So, bagi kalian yang muslim, ketika merayakan tahun baru Masehi, itu sama seperti merayakan inkarnasi Kristus. Saya ulangi tentang inkarnasi Kristus. Inkarnasi Kristus adalah doktrin Kristen yang mengatakan bahwa Allah dengan Yesus itu sama. Padahal kita belajar dalam Islam bahwa Allah tidak pernah memiliki anak dan tidak akan memiliki anak. Allah juga tidak memiliki sekutu. Allah hanyalah satu, tanpa sekutu. Oke, jangan ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi. Kita gunakan kalendernya, tapi tidak dengan mengikuti ajaran atau ritual keagamaannya. Maka nggak usah FOMO, nggak usah ikut-ikutan untuk merayakan tahun baru Masehi. Begitulah asal-muasal kalender Masehi, mulai dari terbentuknya hingga saat ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih banyak.